Semangat pagi kawan-kawan pencinta ikan koi. Pada kesempatan ini kami ingin berbagi pengetahuan ya, bagaimana kita meningkatkan kualitas performan filter kolam buraya ikan koi yang awalnya 1 chamber kemudian ditingkatkan menjadi 4 chamber kawan-kawan. Nah, ini kenapa harus ditingkatkan ke 4 chamber? Ini sebetulnya kebetulan aja kawan-kawan, karena kebetulan kami mempunyai satu set chamber, satu set filter 4 chamber yang nganggur, yang dulu kita fungsikan untuk filter pada kolam utama. Nah, kebetulan kolam utama kami sudah digantikan dengan filter yang lebih bagus lagi, sehingga chambernya yang lama, yaitu filter 4 chamber, itu posisinya nganggur, dan ini kita gunakan untuk peningkatan kualitas air pada kolam buraya ikan koi. Dan kawan-kawan sudah menyaksikan ya, kualitas airnya cukup bagus, jernih ya, jernih dan ikannya sehat kawan-kawan. Nah, inilah penampakan daripada filter 4 chamber kami yang sudah kami install di kolam buraya ikan koi. Nah, ini memang luar biasa kawan-kawan, alhamdulillah ikan koinya juga merespon dengan baik ya, ikan koinya senantiasa sehat, dan kita selalu disambut ya, kita berada di mana selalu disambut dengan ikan koi gini, jadi dia senantiasa mendekat kita gitu. Nah, ini kawan-kawan, alhamdulillah ya. Oke, nah kemudian bagaimana proses peningkatan filter kolam koi ini dari 1 chamber ke 4 chamber adalah sebagai berikut kawan-kawan. Nah, ini pada saat kami masih menggunakan filter 1 chamber ya kawan-kawan. Jadi kolam buraya ikan koi kami ini dulunya menggunakan filter 1 chamber, dimana filter 1 chamber ini sudah kami ulas ya, sudah kami terangkan dengan detail di 2 video awal sebelumnya ya. Jadi sudah kami rilis juga di channel Salami ini. Ada 2 video yang menjelaskan tentang performa daripada filter 1 chamber ini. Nah, ini aktivitas kami di dalam melakukan pencucian rutin ya, melakukan pencucian rutin terhadap media filter pada filter 1 chamber ini. Dan memang ya, insya Allah sih, alhamdulillah selama ini nggak ada masalah sih, dengan 1 chamber aja juga sudah menghasilkan kualitas air yang cukup bagus ya kawan-kawan. Nah, ini sebagai buktinya, kawan-kawan saksikan. Oke kawan-kawan, kita lihat hasilnya ya, dari filter ini seperti apa kualitas airnya. Kita lihat kawan-kawan. Nah, itu dia kawan-kawan, sangat jernih ya. Tuh, ikannya kelihatan kawan-kawan, luar biasa ya. Kelihatan ikannya sangat jernih. Ikannya datengin kita nih ya, Masya Allah, alhamdulillah nih ikannya. Nah, ini dia kawan-kawan. Ini dia burayanya. Wow, alhamdulillah ya, tampak jelas. Jadi insya Allah kinerja daripada filter kolam koi dimensi 4 kali 2 meter dengan ketinggiannya kolam 90 cm dan airnya adalah 50 cm, dengan cukup 1 chamber sudah mencukupi kawan-kawan.
Oke kawan-kawan, jadi itulah videonya ya, pada saat kita performan menggunakan filter satu chamber. Nah, tahapan yang sekarang ini adalah dalam rangka peningkatan kapasitas performa filter ya, kolam koi ini kami menggunakan filter 4 chamber. Nah, filter 4 chamber ini alhamdulillah sudah 3 tahun lebih kawan-kawan kita fungsikan sebagai filter di kolam induk kami, dan alhamdulillah performanya juga cukup bagus. Sebagai buktinya apa? Buktinya bahwa ikan-ikan indukan koi kami itu pada sehat ya, pada sehat, bahkan kemarin juga sempat dipijahkan juga akhirnya menghasilkan ribuan ya burayaknya gitu. Dan memang dari filter 4 chamber kami ini ada sedikit masalah kawan-kawan, khususnya ditangkal di dalam masalah kebocoran sambungan. Jadi dari performa insya Allah nggak ada masalah, filterisasi bagus begitu ya, cuman masalah kebocoran di beberapa titik sambungan itu terjadi kawan-kawan, sehingga pada saat kita gunakan lagi untuk filterisasi pada kolam burai ikan koi ini, akhirnya kita perbaiki ya, kebocoran-kebocoran itu kita perbaiki, kita coba tutup lah kebocoran-kebocoran tersebut gitu. Nah, sekaligus sekalian perbaikan keseluruhan kawan-kawan. Jadi sambungan-sambungan itu semuanya kami bongkar gitu, kemudian kami susun ulang kawan-kawan. Jadi mulai dari settingannya, kemudian lemannya begitu, itu kami perbaiki semua. Harapannya apa? Harapannya agar dengan dioperasikan yang sekarang ini itu nanti tidak muncul lagi gangguan kebocoran gitu kawan-kawan. Karena gangguan kebocoran ini ya insya Allah sih dari segi fungsi nggak ada masalah, cuman dari estetika, dari kebersihan lingkungan ya, dimana chamber-chamber ini berada, ini yang menjadi agak terganggu ya, karena ada bocoran ini. Nah, ini akhirnya kita coba ya tahapan-tahapannya. Jadi kita sambungannya menggunakan pasangan drat luar dan drat dalam ya kawan-kawan. Jadi untuk sisi dalam kita menggunakan drat luar, kemudian di sisi luarnya kita menggunakan shock drat dalam gitu kawan-kawan. Nah, ini tadi tahapan yang pertama adalah pemasangan button drain sudah selesai. Sekarang ini tahapan pemasangan inletnya kawan-kawan. Jadi inletnya dari chamber itu kita perbaiki. Jadi dimulai dari perapihan sisi dalam, kemudian dilengkapi dengan seal rubber, kemudian dilanjutkan lagi dengan seal tape, dan terakhirnya dilakukan dengan pengeleman lem silikon atau lem kaca itu kawan-kawan. Nah, lem silikon ini dari taman kami ya kawan-kawan, itu bagusnya adalah menggunakan lem yang bening ya. Jadi kawan-kawan jangan menggunakan lem yang warna putih atau hitam, karena dari pengalaman kami itu lebih cocok sebagai filler aja gitu, bukan daripada sebagai seal gitu ya, tapi sebagai filler, sebagai pengisi aja, bukan sebagai perekat ya gitu. Nah, ini kawan-kawan, jadi mohon kawan-kawan kalau nanti melakukan sambungan menggunakan lem silikon, pilihlah lem silikon yang bening ya gitu. Kalau kami terserang mereknya menggunakan merek Donsil ya gitu, itu insya Allah sudah terbukti mumpuni kawan-kawan. Kalau kawan-kawan tertarik dengan merek yang lain juga silahkan, nggak ada masalah sih bagi kami, hanya berbagi pengetahuan aja. Jadi itu. Nah, ini kawan-kawan ya, di gambar kawan-kawan bisa menyaksikan kami sudah juga memasang saluran outletnya ini. Jadi outletnya juga kita pasang, dan di dalam pengelimannya ini kami menggunakan alat bantu kapi kawan-kawan, karena untuk yang sisi bawah itu agak sulit itu, tidak kelihatan ya
dari jangkauan tangan juga sulit sehingga perlu bantuan kapi. Jadi pengelemannya menggunakan bantu kapi, kemudian sisi atasnya insya Allah langsung dengan lem tembaknya, nggak ada masalah. Nah ini kawan-kawan, jadi sisi dalam juga sudah dilem ya dengan lem silikon cukup tebal ya, jadi beberapa lapis begitu. Kemudian sekarang sisi luarnya juga kita lem ya. Jadi kawan-kawan kalau melakukan sambungan drum dengan pipa PVC ya, wajib melakukan pengeleman baik sisi luar maupun sisi dalam kawan-kawan, karena kedua material ini jenisnya beda dan harus direkatkan. Nah untuk itulah perekatnya harus menurut kami menggunakan lem silikon ya, yang mempunyai sifat elastis tetapi cukup lengket gitu kawan-kawan. Jadi pada saat nanti ada tekanan-tekanan dari sambungan, itu lemnya tidak terkoyak gitu ya, karena dia punya sifat lentur tetapi tidak sampai terbuka gitu kawan-kawan. Nah ini ya, dari pengalamannya dilakukan dengan cukup tebal ya. Jadi kawan-kawan memang ya resiko ya, pengelemannya agak tebal otomatis ya memerlukan lem yang agak banyak ya, tapi nggak apa-apa daripada filter kita bocor. Nah ini kawan-kawan penampakannya dari dalam ya. Nah itu lemnya cukup tebal ya, alhamdulillah. Ini sisi bawahnya juga begitu, button drainnya juga gitu, kita lemnya lem tebal ya. Nah yang depan juga begitu, yang luar itu pengelemannya juga cukup tebal kawan-kawan, alhamdulillah ya. Insya Allah akan aman nantinya. Oke, jadi pengeleman kembali sudah selesai. Sekarang terpaksa kami harus melakukan pelubangan satu lagi ya kawan-kawan, khususnya di chamber yang keempat, karena outletnya ya, outlet dari filter ini dulu posisinya di depan begitu, karena dulu memang tata letaknya chamber ini di kolam utama itu berada di samping jauh dari kolam begitu, sehingga agak bebas gitu. Nah sekarang karena peletakannya ini betul-betul di samping persis daripada kolam burai ikan koi, otomatis akhirnya memerlukan saluran outlet yang dari sisi belakang kawan-kawan. Nah inilah akhirnya kita lakukan pelubangan baru pada chamber yang keempat untuk saluran outletnya. Nah ini kami menggunakan diameter 2 inch kawan-kawan. Kenapa menggunakan diameter 2 inch? Karena kebetulan aja kawan-kawan kami punya stok pipa 2 in nganggur, dan sambungannya juga shock drat luar dalamnya juga yang 2 in gitu ya. Insya Allah sudah cukup memadai lah luasan salurannya tersebut, sehingga harapannya betul-betul bisa menyalurkan air dari filter tersebut ke kolam burai ikan koi. Nah tahapannya juga sama ya kawan-kawan di dalam pembuatan outlet ini gitu ya, selalu dilakukan dengan dilengkapi dengan lem silikon, kemudian ada seal tape, dan juga ada karet ya, karet. Jadi untuk perbatasan dengan dinding drumnya itu menggunakan karet, kemudian dratnya kita lapisi dengan seal tape, dan apabila sudah kita pasang ya, sambungan pasangan antara shock drat luar dan shock drat dalam ini, baru nanti kita lakukan pengeleman dengan lem silikon gitu kawan-kawan. Jadi itulah tahapannya yang perlu kita lakukan. Nah ini juga sekali lagi pengeleman sisi dalam menggunakan kapi ini kawan-kawan. Jadi sisi dalamnya terpaksa menggunakan kapi, kalau sisi atas itu bisa langsung dengan posisi tembakannya, tembakan lem ya, itu maksud saya gitu. Nah ini kawan-kawan. Oke ya, jadi tahapannya seperti itu. Dan di dalam pengeleman ini kawan-kawan juga gitu ya, mohon betul-betul dicermati betul ya, jangan sampai ada titik-titik yang belum terkena dengan lemnya gitu,
karena nanti menjadi potensi titik kebocoran air gitu. Karena air ini memang luar biasa ya, ada celah sekecil apapun, selama itu celah itu akan dimasuki oleh air itu, dan itulah menjadi sebuah titik kebocoran. Apalagi ini menggunakan drum yang cukup besar ya, dengan kapasitas 100 liter, untuk makanan airnya juga cukup besar. Nah, untuk itulah diperlukan pengeleman yang rata dan tebal gitu kawan-kawan. Untuk itu pengerjaannya tidak bisa terburu-buru. Nah, ini kawan-kawan ya, kawan-kawan bisa menyaksikan ya, cukup tebal ya pengelemannya, dan insya Allah akan aman ini. Insya Allah akan aman dari ketingkat kebun. Oke, akhirnya selesai. Pada saat ini, sekarang tahap berikutnya adalah perakitan filter tersebut dengan 4 chamber, dimulai dengan chamber yang keempat. Jadi chamber yang keempat ini kita pasang di posisinya. Kemudian selanjutnya ini chamber yang ketiga, kita pasang di sebelah kirinya gitu ya. Kemudian ini chamber yang kedua di sebelah kirinya berikutnya lagi, dan terakhir adalah chamber yang pertama. Nah, ini kawan-kawan. Jadi ini adalah filter 4 chamber, dimulai dari sisi kiri ya. Nah, kemudian sambungan antar chamber kami menggunakan pipa paralon ya kawan-kawan, dengan diameter 3 inch gitu. Nah, kenapa menggunakan 3 inch? Supaya betul-betul menyediakan saluran yang longgar terhadap aliran air filter gitu ya. Jangan sampai terhambat, tersumbat begitu, sehingga nanti filternya luber. Nah, kata kuncinya di sini kawan-kawan, sambungan ini itu harus dilengkapi dengan watermur kawan-kawan. Kalau menurut kami begitu. Kenapa harus diberi watermur? Supaya maintenance-nya nanti mudah gitu. Kalau kawan-kawan menggunakan sambungan pipa paralonnya ini adalah sambungan mati, itu bisa kebayang itu kalau ada trouble di salah satu chamber, kita akan kesulitan banget itu melepasnya. Pasti akan menggergaji, memotong begitu ya, pasang lagi gitu, itu akan rumit ya. Tetapi kalau menggunakan watermur enak, tinggal buka aja watermurnya. Nah, nanti sudah bisa terlepaskan chamber tersebut dari rangkaian chamber yang lainnya. Nah, itulah kawan-kawan betapa menariknya apabila sambungan itu menggunakan watermur. Tahapan selanjutnya adalah pengisian media filter ya. Untuk chamber yang pertama kami menggunakan media filter mekanis yang berupa brush ya, atau sikat gitu. Nah, ini yang warna-warni itu kawan-kawan, yang ada ada hijau, biru, ada pink gitu ya. Nah, itulah brushnya yang kami gunakan begitu. Nah, ini agak beda ya brushnya daripada brush yang standar biasanya digunakan di filter kolam koi ya. Nah, karena kami memodifikasi sikat WC ini kawan-kawan. Jadi brushnya ini adalah sikat WC yang kami potong satu sisinya, kita luruskan begitu, sehingga akhirnya berfungsi sebagai filter mekanis di chamber pertama. Nah, ini kawan-kawan, inilah menariknya apabila kita mau berkreativitas atau berinovasi, sehingga kita bisa melakukan improvisasi penghematan biaya yang luar biasa. Ini sebagai contoh aja kawan-kawan ya. Jadi kalau brush yang standar itu harganya satu bijinya 50.000. Nah, ini kalau sikat ini paling cuma 2.500 atau 3.000 aja kawan-kawan gitu. Nah, ini kan jauh banget ya, perbedaannya, penghematannya juga jauh banget begitu ya. Nah, itulah betapa pentingnya kita harus melakukan improvisasi kawan-kawan. Jadi tidak perlu kita menggunakan material-material yang harus yang standar semua gitu. Yang penting adalah fungsinya gitu ya. Selama fungsinya itu bisa berfungsi dengan baik, ya kenapa tidak gitu ya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, jadi ini udah kita susun di chamber pertama, sudah selesai ya. Kita menyaksikan ya, kira kalau kita lihat dari atas kayak apa. Nah, itu kawan-kawan,
cukup menarik ya, bentuknya warna-warni begitu. Nah, ini kemudian diakhiri dengan biofoam. Nah, untuk ini chamber pertama udah saya. Kemudian pada chamber yang kedua kita isi dengan media filter biologi. Dalam hal ini kita menggunakan biobol, kawan-kawan. Nah, biobol itu yang kami ketahui ada dua versi ya. Ada biobol yang berduri-duri, ada yang satu lagi biobol yang bulat mulus gitu ya. Bulat mulus tapi berongga begitu. Nah, kami kebetulan menggunakan kedua-duanya, kawan-kawan. Tapi untuk yang chamber kedua ini kami menggunakan biobol yang berduri ya, itu. Nah, ini kita masukkan ya di chamber kedua semua ya sampai hampir penuh gitu. Ya, kawan-kawan bisa menyaksikan dari atas ya, itu penampakannya. Kemudian selalu ditutupi, diakhiri dengan biofoam. Nah, itu kawan-kawan. Oke, ini chamber kedua kita isi media filternya. Sekarang tahap ketiga. Tahap ketiga kita pengisian menggunakan media filter biologi lagi, yaitu menggunakan biobol, tapi biobol yang bulat ya, yang mulus begitu, tapi berongga, dan nanti dengan batu apung, kawan-kawan. Nah, ini selalu ya di bagian bawah itu diberi tatakannya, kemudian dikasih cap mat dulu, setelah itu baru biobolnya gitu. Jadi baik chamber pertama, chamber kedua, chamber ketiga dan keempat nanti tahapnya sama, kawan-kawan ya. Pertama bagian bawah itu dikasih dudukan, kemudian dipasang tatakannya, dipasangi cap mat dulu, baru media filternya itu dipasangkan, dan nanti ditutup di sisi atasnya dengan biofoam gitu, kawan-kawan. Nah, ini awalnya kami di chamber ketiga ini mau kami isi juga dengan karang jahe yang kami fungsikan sebagai pH buffer. Ini sudah coba kami cuci ya, kemudian kami persiapkan begitu. Nah, tetapi ternyata kemarin itu setelah kami lihat, ternyata setelah kita isi dengan batu apung sudah penuh ruangannya gitu. Jadi akhirnya karang jahenya tidak jadi kita tempatkan di chamber ketiga. Kemudian setelah itu kita tutup ya dengan bio. Nah, ini kalian bisa lihat dari atas penampakannya. Nah, itu kenapa ada lubang. Ini dulu lubang itu untuk lampu UV, kawan-kawan. Dalam filter yang kali ini untuk burakan koi ini kami tidak menggunakan filter UV ya, kawan-kawan ya. Kami murni aja filter mekanis, biologi, dan pH buffer aja tanpa lampu UV. Oke ya, kemudian chamber yang keempat kita isi ya. Jadi setelah kita kasih tatakan, kemudian capman, baru kita isi karang jahenya, kawan-kawan. Sekali lagi, karang jahe ini kami fungsikan sebagai pH buffer gitu. Dan ya lumayan jumlahnya cukup banyak gitu ya, kira-kira hampir 3/4 lah daripada drum biru tersebut ya. Nah, setelah itu setelah selesai karang jahenya kita lapisi lagi dengan arang aktif, kawan-kawan. Jadi yang hijau itu adalah arang aktif untuk mengantisipasi kalau toh masih ada racun-racun yang masih tersisa itu ya, kita matikan di situ. Dan terakhirnya kita tutup dengan kapas ya, kawan-kawan. Nah, ini kapasnya beberapa lapis kita gunakan agar betul-betul menggaransi air yang keluar dari filter ini betul-betul sudah jernih dan sehat gitu, kawan-kawan ya. Oke ya, kita lihat penampakannya dari atas seperti apa di chamber yang keempat ini. Dan sebelum kita lihat itu, kita pasang juga tadi ya pipa outletnya ya, untuk yang langsung menuju ke kolam gitu. Oke ya, kawan-kawan, kita lihat ya chamber yang keempat itu seperti apa. Nah, itu kawan-kawan kapasnya di sisi atas ya.
posisinya. Nah ini adalah saluran outletnya gitu. Nah ini kawan-kawan ya, penampakan filter 4 chamber secara keseluruhan. Bentuknya menjadi seperti itu kawan-kawan, cukup rapi ya. Nah operasionalnya dimulai dari sini kawan-kawan, dari inlet filter ya pada chamber pertama, pada valve warna kuning itu. Air dari kolam mulai situ, kemudian melalui media mekanis, kemudian keluar melalui outlet ya di sisi atas atau ke satu, kemudian masuk menjadi inlet chamber kedua. Nah kemudian melalui bioball begitu ya, kemudian nanti keluar melalui outlet chamber kedua dan masuk menjadi inlet ketiga, kemudian melalui bioball lagi gitu ya, dan batu apung keluar dari outlet lagi masuk ke inlet yang chamber keempat, kemudian melalui karang jahe dan arang aktif dan kapas. Terakhirnya air akan melalui saluran ini ya, di saluran outputnya gitu ya, outletnya. Dan bagaimana kawan-kawan hasilnya dari performa ini daripada filter 4 chamber ini setelah difungsikan kurang lebih sekitar 2 mingguan ya, kawan-kawan bisa menyaksikan ya, tuh kan, alhamdulillah ya, masya Allah ya. Airnya tampak jernih sekali begitu ya, luar biasa ya, ikannya kelihatan banget gitu ya, yang kohaku kelihatan gitu ya, sanke kelihatan, yang soa juga kelihatan gitu ya, kemudian yang jenis yang lainnya juga kelihatan gitu ya. Alhamdulillah ya, itu airnya menjadi sangat-sangat jernih ini ya kawan-kawan ya. Nah ini kawan-kawan, inilah alhamdulillah filter 4 chamber ini telah berfungsi dengan baik. Nah ini kalian bisa saksikan ya, di dasar kolam itu ada paving ya, batu paving pun juga kelihatan ya, saking jernihnya itu sampai dasar kolam. Nah itu batu pavingnya ada 2 itu sampai kelihatan gitu ya. Nah inilah kawan-kawan betapa pentingnya ya apabila kita mengelola perikanan di dalam ruangan terbatas atau di kolam ya, itu memang wajib dilengkapi dengan sistem filter ya. Nah sistem filternya memang macam-macam ya, bisa 1 chamber, bisa 2 chamber, 3 chamber, 4 chamber, 5 chamber. Nah itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Jadi kawan-kawan silahkan menentukan sendiri. Nah tentunya disesuaikan dengan beban kotoran daripada ikan yang kita kelola tersebut gitu kawan-kawan. Karena ikan yang kami kelola Buraya Ikan Koi ini jumlahnya ribuan ekor ya, estimasi kami 3000 lebih. Nah akhirnya kami menggunakan filter 4 chamber ini ya, karena juga Buraya Ikan Koi ini usianya sudah mulai membesar ya, sudah usia di 5 atau 6 bulanan ini sudah. Jadi minta makannya juga banyak, otomatis juga kotorannya juga banyak. Nah, untuk itu memang perlu sistem filter yang lebih bagus ya, yang lebih baik begitu. Ya kalau bicara ideal sih ya, idealnya filter itu adalah volume filter itu kira-kira 1/3 ya daripada kolam yang dikelola itu, yang difilterisasi itu. Tapi ini ya insya Allah masih jauh ya dari 1/3 ya, tapi ya alhamdulillah faktanya sudah terbukti kawan-kawan, meskipun kurang dari 1/3 tetapi sudah bisa menjernihkan dan menyehatkan daripada air Buraya Ikan Koi ini. Nah ini kawan-kawan bisa menyaksikan ya, Buraya Ikan Koi kami luar biasa ya, sangat-sangat sehat, pergerakannya juga sehat begitu. Pertumbuhannya juga alhamdulillah sih bagus sih menurut kami gitu ya. Nah inilah menandakan bahwa sistem filternya telah berfungsi dengan baik. Oke kawan-kawan, demikian berbagi pengetahuan dan pengalaman kami tentang filterisasi kolam Buraya Ikan Koi yang jumlahnya ribuan, dari Salami Channel
indahnya berbagi, gitu kawan-kawan. Dan terakhirnya kami ucapkan terima kasih.